Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia menyapa Bapak Ibu hari ini di tengah-tengah segala kesibukan Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah segala mungkin pergumulan, mungkin dengan beban, bahkan mungkin dengan segala sesuatu yang saudara sedang pikirkan bagaimana supaya kita bisa terus berjalan dan eksis dan bisa maksimal dengan kondisi di era new normal ini. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita saya mengajak kita untuk belajar menjadi gereja ya di era new normal ini, menjadi gereja yang maksimal. Nah, tema kita hari ini adalah gereja di era new normal harus maksimal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, artinya kita mesti maksimal, bukan kita menjadi orang-orang yang lemah, bukan menjadi orang-orang yang khawatir lagi, bukan menjadi orang-orang yang takut lagi, tetapi dengan kita mengadaptasikan diri kita, iman kita lewat new normal ini, saudara dikasihi Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, akan terus memperkuat kita, bahkan akan terus menopang kita sampai kita bisa, saudara dikasihi Tuhan, maksimal dalam segala hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita melihat terlebih dahulu, saya akan bacakan kepada kita sebagai ayat dasar di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini. Perikopnya di sana adalah panggilan untuk ikut menderita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dari temanya aja udah serem Bapak Ibu. Dari temanya saja sudah sangat-sangat menakutkan. Tetapi percaya Bapak Ibu ya, bahwa menderita itu adalah bagian dari panggilan. Saudara biasa Tuhan ya, ada masalah, ada penderitaan, ada kesusahan adalah bagian dari panggilan, saudara biasa Tuhan. Artinya kita punya beban masing-masing, kita punya persoalan masing-masing, kita punya beban, kita punya pergumulan masing-masing. Tentunya itu akan berbeda-beda. Itulah panggilan di dalam penderitaan, saudara-saudara. Nah, jadi kalau sekarang ini kita sedang mengalami sebuah penderitaan tertentu, Bapak Ibu, percaya bahwa itu adalah panggilan buat kita. Nah, kalau panggilan itu buat kita, maka percaya kita mampu melewati penderitaan itu, saudara. Karena kitalah yang dipercayakan untuk menanggungnya, karena kitalah yang dipercayakan untuk mengerjakannya, karena kitalah yang Tuhan izinkan, saudara-saudara, untuk kita menghadapi setiap penderitaan kita masing-masing. Nah, hari ini bagaimana menjadi gereja yang harus maksimal, saudara? Nah, kita melihat ya di dalam 2 Timotius ya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan baca. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat baik kita memperhatikan panggilan untuk menderita. Nah, kebenaran firman Tuhan ini Paulus menjelaskan kepada Timotius untuk dia masuk kepada sebuah panggilan Tuhan dalam melayani. Tapi di dalam melayani juga dia ada panggilan untuk ikut menderita, saudara kekasih Tuhan. Seperti Paulus, bagaimana pengalaman Paulus, saudara kekasih Tuhan, setelah dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan dia mengambil sebuah tanggung jawab dan panggilan untuk melayani Tuhan. Tentunya dia tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak enak, saudara. Tidak semuanya baik-baik saja, tidak semuanya mulus-mulus, tidak semuanya langsung berhasil dan sukses. Tetapi dia melewati sebuah penderitaan, saudara. Perhatikan baik, Paulus banyak sekali dia mengalami penderitaan, saudara-saudara. Ya, Paulus dia punya duri di dalam daging, dia punya masalah dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Dia punya masalah dengan tubuhnya sendiri dalam kesehatan dan lain sebagainya menurut para teologi, ya saudara-saudara. Lalu apalagi Bapak Ibu, ya, dia mengalami kerang kapal, saudara, ketika dia pergi, saudara, ya. Dan lalu apalagi dia dibelenggu, ditangkap sampai masuk penjara, saudara-saudara, ya. Tetapi dia katakan, aku sabar untuk menderita demi keselamatan kamu, saudara, ya, supaya kamu mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, saudara-saudara, ya. Lalu dia sampaikan selanjutnya, saudara-saudara, bahwa dia katakan, aku tidak menyangkal dia, ya. Jangan kita menyangkal dia, karena kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita, ya. Bahkan dia katakan di sana, kalau kita tidak setia, dia pun tidak akan setia kepada kita, ya. Dia katakan bahwa sekalipun kita tidak setia, dia pun tetap setia, karena dia tidak bisa menyangkal dirinya buat kita. Nah, hari ini saudara-saudara, perhatikan baik bahwa yang saya mau sampaikan kepada kita untuk menjadi gereja yang maksimal, saudara-saudara, maka kita perhatikan beberapa hal dalam hidup kita yang mesti kita harus miliki, yang mesti kita harus kerjakan, dan yang mesti kita harus bangun. Kalau kita mau menjadi gereja yang maksimal, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada kata lain, kita harus aktifkan, kita harus membangun, ya, kita harus hidupkan manusia rohani kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat apa itu manusia rohani itu bukan bentuk fisik, saudara, ya. Tetapi manusia rohani itu adalah berbicara tentang sikap kita, ya, adalah berbicara tentang sikap kita yang keluar dari dalam hidup kita, saudara-saudara, ya, dan berbuahkan hal-hal yang baik, berbuahkan hal-hal yang positif, berbuahkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka ketika kita mengaktifkan manusia rohani itu, saudara-saudara, ada hal yang kita bangun supaya hidup manusia rohani, Bapak Ibu, supaya hidup manusia rohani kita, saudara-saudara, akan menjadi manusia rohani yang bertumbuh, akan menjadi manusia rohani yang maksimal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara, apa itu yang dimaksud dengan manusia rohani yang harus kita aktifkan, ya. Kita harus bangun manusia rohani kita dari dalam, ya, dari dalam, lewat pikiran kita, hati kita, lewat perkataan kita, ya. Kita harus bangun, kita harus aktifkan itu, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat sama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus mengaktifkan manusia rohani kita sehingga kita menjadi gereja di era new normal ini, menjadi gereja yang maksimal, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan,
Tidak ada kata lain dengan kondisi dan keadaan, dengan masalah, dengan persoalan dan lain sebagainya yang kita hadapi, saudara Tuhan. Maka manusia rohani kita yang harus kita bangun yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Ya, apa Bapak Ibu? Hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Saya punya slogan hidup begini. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah saya share di dalam stiker yang saya buat sendiri, ya, bahwa saya katakan begini, bahwa orang mengucap syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena semua keadaan baik, bukan karena semua keadaan bagus, bukan karena semua keadaan lancar, saudara-saudara, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan ada, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, engkau susah, engkau senang, engkau sedang ada dalam kondisi apapun, saudara-saudara, ya, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap ada. Artinya kalau tetap Tuhan ada, saudara-saudara, Dia akan terus menyertai kita, Dia akan terus beserta dengan kita, Dia akan terus memperhatikan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya akan baca kepada kita. Bagaimana seorang mengucap syukur kepada Tuhan? Dia katakan begini. Kenapa orang harus mengucap syukur kepada Tuhan? Berkata begini. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, manusia rohani kita yang pertama, saudara-saudara, kita harus bangun, ya, hidup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Anda bangun pagi-pagi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan telah sertai. Sepanjang malam Tuhan telah berikan kekuatan dan Tuhan telah berikan kesempatan untuk bisa istirahat. Dan saya bangun pagi ini dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Ya, jangan buka mata saudara Tuhan, lalu saudara lihat handphone, lalu lihat masalah, aduh, ini nggak ada suatu hal yang baik dalam hidup ini. Ya, yang pertama harus Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan buka mata, aduh, udah akhir bulan gaji saya yang tadinya 100% dipotong 60%, dipotong 40%, dipotong 50%. Aduh, biasanya aku kerja tiap hari, tiba-tiba aku kerjanya di on off, di on off, di on off. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bekerja seperti yang pernah saya katakan, bekerjalah dengan baik dengan kesempatan itu, saudara. Ya, dalam kesempatan itu bekerjalah dengan baik. Kalau kita diberikan waktu untuk bisa melakukan sesuatu dalam pelayanan, ya, lakukanlah itu dengan baik selagi ada waktu dan selagi ada kesempatan, selagi diberikan kesempatan, saudara. Ya. Dan mengucap syukur buat semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita mendapatkan berkat, ya, bukan soal banyak, bukan soal melimpah, bukan soal ada lebihnya, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara sampai hari ini, Engkau mencukupi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, yang pertama manusia rohani kita, kalau kita mau aktifkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ajarkan ini kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa tidak hanya sedikit orang yang sedang ada di dalam keadaan mereka tidak bisa mengucap syukur dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, dengan situasi ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita menjadi orang yang percaya ada sebuah kekuatan dari dalam, yaitu tadi manusia rohani kita yang bisa berterima kasih buat Tuhan, buat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah keinginan Tuhan. Anda bersyukur kepada Tuhan itu karena Tuhan mau kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada alasan untuk Anda tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya? Tidak ada alasan untuk kita tidak berterima kasih. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Ya,
boleh tepuk ya keluarga sebelahmu, saudara. Ya, tidak ada alasan untuk engkau tidak bersyukur. Engkau sebagai seorang anak, saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau masih bisa engkau, saudara, engkau masih bisa sekolah sampai hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya, walau mungkin engkau dibatasi dalam kuota, mungkin kira-kira begitu, saudara, ya, tapi berterima kasih engkau masih bisa jajan sama temanmu, kira-kira begitu, saudara, ya. Mengucap syukur kepada Tuhan itu poin yang pertama, saudara, untuk mengaktifkan manusia rohani kita. Hal yang kedua, saudara, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Manusia rohani yang kedua yang mesti kita aktifkan, saudara-saudara, Anda mesti harus selalu bersukacita. Anda harus mestinya terus happy, harus terus penuh dengan sukacita, saudara-saudara, ya. Anda jangan bawaannya emosian, Bapak Ibu ini, saudara. Anda jangan bawaannya cepat marah. Anda jangan bawaannya cepat-cepat, saudaraku ini kasih Tuhan, penuh dengan beban berat, penuh dengan tekanan hidup. Tapi Anda harus bisa bersukacita. Anda harus bisa happy, saudara-saudara, dalam hidup ini. Karena kenapa, saudara-saudara? Ya, saya pernah tulis bahwa kebahagiaan mendatangkan Anda kekuatan, saudara-saudara. Ya, kalau kita bisa bahagia dengan keadaan dan kondisi ini, itu juga karena Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan mau, saudara-saudara. Ya, bukan berarti, saudara-saudara, Anda mau bahagia, Anda cari kebahagiaan sendiri dengan kondisi seperti ini. Anda harus mungkin pergi ke tempat-tempat tertentu, Anda baru bahagia, saudara. Tidak, saudara-saudara. Ya, tapi kita bisa bahagia bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, bersama dengan pekerjaan kita, bersama dengan pelayanan kita, dan bersama dengan komunitas kita di dalam komsel, di dalam pelayanan, saudara-saudara. Ya, sebab itu, saudara-saudara, engkau mesti harus bersukacita. Kenapa? Bersukacita dalam pengharapan. Ya, apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Harapan itu adalah sesuatu hal yang akan datang, ya, menghampiri kita. Perhatikan baik, ya. Harapan itu, saudara, sesuatu yang sedang datang. Ibaratnya kalau Anda sedang mungkin ulang tahun, atau Anda mungkin sedang menang, tapi hadiah itu sedang mendatangi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dalam hasrat Bapak Ibu ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah kegirangan dalam jiwa kita, saudara-saudara, untuk mendapatkannya. Dan itu hadiah itu sedang datang dalam hidup kita. Itu yang disebut namanya pengharapan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, di dalam pengharapan itu kita mesti bersukacita. Untuk apa? Untuk menerimanya. Kita mesti happy dalam menerimanya, saudara. Ya. Kenapa, saudara-saudara? Karena pengharapan yang dari Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memberi. Oke, Bapak Ibu saudara. Ya. Karena pengharapan yang dari Tuhan, itu Tuhan tidak salah memberikan, saudara. Sebab itu Tuhan katakan begini, Bapa yang baik, saudara, ya, ketika anaknya minta roti, dia tidak mungkin kasih batu, saudara. Apalagi Bapamu. Sebab itu di dalam pengharapan itu bersukacita. Apa yang sedang engkau harapkan, apa yang sedang engkau inginkan, apa yang sedang engkau mau dari Tuhan, saudara, ya, itu sedang datang dalam, itu sedang menghampiri hidupmu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang membuat saya berbahagia sampai hari ini dan bersukacita. Dalam segala pengharapan saya percaya bahwa itu Tuhan sedang mendatangkannya dalam hidupku. Ya, Tuhan sedang mendatangkannya dalam segala sesuatu dalam hidupku. Ya, dan itu sedang menghampiri saya. Dan itu saya akan terima. Saudaraku dikasihi Tuhan, maaf saya mau ingatkan dan saya mau ajarkan kepada kita tentang menyangkal Tuhan. Saya punya pemahaman yang berbeda dengan mungkin orang banyak. Ya, menyangkal Tuhan itu jangan tunggu ada di salib. Ya, jangan tunggu Anda diperhadapkan dengan tentara-tentara Romawi untuk bertanya, ya, engkau mengenal Yesus atau tidak. Jangan menunggu orang-orang yang akan, saudara,
ya, merancam Anda dengan batu, atau mungkin akan memenggal leher Anda. Bertanya Anda pengikut Yesus atau bukan. Tetapi menyangkal Yesus adalah di saat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam masalah, kalau kita tidak bisa berterima kasih dalam masalah, kalau kita tidak bisa happy, kalau kita tidak bersyukur dalam segala sesuatunya, justru yang ada di dalam mulut kita bahwa Tuhan seolah-olah tidak menolong, ya, bahwa Tuhan seolah tidak ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan seolah-olah kita ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, perhatikan baik. Itu seakan-akan kita sedang menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Jadi menyangkal Tuhan, jangan tunggu kita disalib. Jangan tunggu kita berhadapan dengan tentara-tentara Romawi. Jangan tunggu kita berhadapan dengan orang-orang yang siap memenggal kepala kita. Mau ikut Yesus atau tidak? Mau lepaskan Yesus atau tidak? Baru kita menyangkal Tuhan. Tidak, saudara. Ketika kita tidak memperkatakan iman dalam segala perbuatan kita, ketika kita tidak beriman dalam segala sesuatu yang kita harapkan, ketika kita tidak beriman dalam segala sesuatu yang kita doakan, saudara-saudara, atau yang kita inginkan, disitulah kita sedang menyangkal Tuhan. Perhatikan baik, ini sangat penting saya sampaikan kepada kita. Ini saya sampaikan, ini sangat penting supaya kita memahami, saudara, bahwa mengikut Yesus itu kita harus terus melekat kepada Tuhan dalam pikiran, dalam hati, perkataan, dan perbuatan kita, saudara. Jadi berhenti menyangkal Tuhan, ya. Jangan berkata masalah lagi, persoalan lagi, apa lagi yang akan terjadi, saudara. Ya, kenapa ini terjadi? Kok nggak selesai masalah, saudara? Sepertinya Anda tidak ditolong Tuhan. Hal yang kedua, bersukacita kepada Tuhan. Nah, di dalam bersukacita itu dikatakan dengan berdoa, saudara. Sertai dengan doa, saudara, dengan harapan kita bahwa itu dia sedang datang dalam hidup kita. Nah, saudara, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saudara, Tuhan, hidup mesti harus sabar. Oke? Hidup kita mesti harus sabar. Kadang-kadang harapan itu tidak datang dengan cepat. Kadang-kadang pengharapan itu tidak dapat begitu kilatnya. Tapi pengharapan itu datang tepat pada waktunya. Karena itu, saudara, kita mesti sabar. Abraham mengajarkan kita bagaimana harus sabar. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 15 berkata begini. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Tuhan janjikan dia keturunan, itu kita tahu bersama, yaitu Ishak. Bahkan dengan kekayaannya, saudara, dan juga beriring dengan waktu dia sudah lanjut usia bersama dengan istrinya. Ada yang membuat dia harus sebenarnya khawatir. Ada yang membuat dia sebenarnya harus cemas. Ada yang membuat dia sebenarnya harus menyangkal Tuhan, saudara. Dia ada yang membuat dia sebenarnya harus melepaskan Tuhan dari hidupnya. Karena kenapa? Dia kaya, dia banyak harta, tapi Tuhan janjikan keturunan yang akan mewariskannya. Tetapi dengan berjalan waktu, dia sampai usia sudah lanjut, tapi belum kunjung datang itu janji Tuhan. Harapan itu belum datang. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Abraham dipersiapkan menjadi contoh. Abraham dipersiapkan menjadi teladan. Abraham dipersiapkan sehingga dikatakan dia adalah bapa dari orang beriman. Karena Abraham dia menjadi teladan yang positif dan yang sangat kuat bagi banyak orang percaya. Bahkan seluruh orang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak sebegitu gampangnya
memberikan sebuah proses buat Abraham, memberikan sebuah jawaban buat Abraham, memberikan sebuah janji kepada Abraham dengan waktu yang cepat. Saya percaya dan saya punya perenungan tersendiri dan keyakinan, kalau Abraham diberikan anak, dijanjikan oleh Tuhan, lalu diberikan dengan jangka yang panjang, dalam jangka dan waktu yang panjang dan lama, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan Abraham, sedang menguji imannya, sedang menguji hatinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih bagus dan lebih positif lagi, saya percaya dan yakin, karena Abraham ini, dia akan menjadi contoh dalam sejarah iman orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan dia sampai masuk di dalam sejarah, dia masuk di dalam sebuah cerita kebenaran firman Tuhan dan tercatat di dalam Alkitab. Artinya bukan main-main menjadi seorang yang beriman, bukan main-main menjadi seorang yang berharap kepada Tuhan, bukan begitu mudahnya untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Tapi dia sedang mempersiapkan seorang contoh dan teladan yang kuat, saudara, yang kokoh dan yang maksimal. Kita perhatikan Abraham, dia tetap maksimal menanti janji Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, ketika janji Tuhan belum kunjung datang kepada Abraham, saudara, Abraham tidak lalu serta sudah tua, lalu saudaranya Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, perhatikan baik. Abraham, dia sabar. Justru yang tidak sabar siapa? Saudara, kebanyakan kita. Kebanyakan kita tidak sabar. Nah, hari ini saudara-saudara, mari kita hidupkan manusia rohani kita. Kita aktifkan manusia rohani. Saya ajak semua jemaat, ya, mari kita semua sabar. Kita sudah semua sepakat dengan para pemimpin. Kita akan mulai ibadah kalau kondisi benar-benar sudah normal, saudara-saudara. Sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan tidak ada kecemasan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita nanti mulai ibadah, ya, tidak ada kecurigaan di antara kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Poin yang terakhir ini adalah menutup semua apa yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga, kita mesti sabar. Ya, sehingga kita akan terus maksimal. Kalau kita maksimal, maka kita memiliki hati yang mengucap syukur. Kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Dan kita memiliki hati yang terus sabar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, inilah gereja yang maksimal. Hari ini saudara-saudara, terus bangun iman kita dan rohani kita. Saya ingatkan kepada kita semua, kembali lagi Bapak Ibu, ya, yang siap dikunjungin, yang siap didampingin dalam ibadah di rumah, ya, boleh Bapak Ibu chat, ya, lewat saya langsung, ya, sebagai gembala, atau lewat pemimpin-pemimpin lain. Nanti mereka juga akan info kepada saya, ya, siapa-siapa, supaya kami buat catatan dan kami akan atur para pemimpin, ya, untuk mendampingi Bapak Ibu, ya, dalam ibadah keluarga, ya, ibadah di rumah-rumah yang kita laksanakan setiap hari Minggu. Juga untuk komsel, ya, kalau komsel sudah bisa dimulai, boleh Bapak Ibu sampaikan, ya, nanti kita atur dengan PKS-nya untuk bisa memulai komsel. Tentu sekali lagi, ya, mentaati nilai-nilai
kesehatan kita atau protokol kesehatan. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Ya, saya teguhkan Bapak Ibu, ya, tetap jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, tetap jadi jemaat yang penuh dengan sukacita, ya, dan tetap sabar sampai Tuhan genapi janjinya dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami sangat bangga. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan peduli, dan yang penuh dengan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara kami dan seluruh jemaat-Mu sepanjang pandemi ini. Terima kasih buat seluruh aktivitas jemaat-Mu, pekerjaan, keluarga mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga buat semua apa yang Kau kerjakan. Dan terima kasih buat setiap kesetiaan jemaat-jemaat yang telah mengembalikan milik Tuhan, yang telah memberikan ucapan syukur, bahkan persembahan kepada Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati setiap lumbung mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, dan Engkau memberkati usaha serta kesehatan daripada semua jemaat. Bahkan juga Engkau memberkati kami semua, para pemimpin dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus setiap bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan, pandemi ini Engkau tolong Tuhan, biarlah cepat berlalu. Bahkan terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya akan segera normal seperti semula, dan bangsa kami kembali maksimal dalam segala hal, baik pun di dalam kepemerintahan, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya berdoa dan marilah kita terima berkat Tuhan buat semuanya. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin.